Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan masuk di sesi 3, yaitu BLS untuk data mining. Adapun pada sesi ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah teknik data cleaning, yang kedua data integration, yang ketiga data transformation, yang keempat data reduction. Catatan: dalam meningkatkan kualitas pola data yang akan diolah untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses data mining. Jadi teknik-teknik ini, dari 4 teknik ini, itu catatannya adalah untuk meningkatkan kualitas pola data yang akan diolah untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses data mining. Seperti yang dibahas di materi sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan pola data yang baik, maka ada teknik-teknik cleaning data. Oke, kita masuk ke teknik data cleaning. Apa fungsi dari teknik data cleaning? Yang pertama itu adalah memperbaiki anomali in the data, anomali dalam data. Kemudian yang kedua, data inconsistent atau data yang tidak konsisten. Yang ketiga, missing entries, entry data yang hilang. Yang keempat adalah violation of integrity constraint atau pelanggaran kendala integritas. Contoh anomali dalam data itu misalnya Anda memiliki sebuah database dengan tabel A, di mana nanti setiap rekodnya itu kecenderungan ada data yang aneh atau yang tidak sesuai ya, yang tidak normal ya. Misalnya harusnya diisinya alamat, diisinya tanggal lahir. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau data yang tidak konsisten adalah misalnya ada beberapa field yang tidak terisi dalam suatu record. Nah, itu juga termasuk data tidak konsisten ya. Kalau entry data yang hilang biasanya ketika dilakukan oleh operator ketika dalam input data, kemudian tidak ada validasi, jadi data itu dikosongkan. Untuk pelanggaran kendala integritas biasanya adalah cara penulisan data, itu kita bisa juga diperiksa. Nah, ketika 4 teknik ini untuk data cleaning dilakukan, maka diharapkan data yang akan dihasilkan itu adalah baik. Jadi intinya catatannya di sini adalah data cleaning sangat penting untuk pengolahan data warehouse, di mana data warehouse merupakan data yang berasal dari berbagai sumber data. Biasanya sering kita sebut sebagai data yang kotor. Jadi data warehouse itu biasanya terdiri dari berbagai macam database, kita kumpulkan, database yang terintegrasi, tapi biasanya masih belum clean ya. Oke, teknik selanjutnya adalah ada namanya teknik data integrasi. Apa fungsi dari mengintegrasikan data? Yang pertama yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam penyimpanan data yang koheren atau serasi. Biasanya data warehouse itu kan terkumpul dari berbagai macam jenis database. Nah, ini dengan menggunakan teknik data integration diharapkan dari berbagai macam jenis data ini bisa diintegrasikan dengan serasi dalam penyimpanan datanya. Yang kedua itu berfungsi adalah membuat skema integrasi untuk menentukan identifikasi entitas, sehingga memiliki entitas yang seragam ya. Kemudian selanjutnya adalah menghilangkan redundansi. Redundansi ini biasanya terjadi beberapa data yang sama ya. Jadi terdeteksi oleh analisis korelasi nantinya. Yang keempat, fungsi dari data integrasi adalah melakukan deteksi atau resolusi konflik nilai data atau terjadinya heterogenitas semantik dan representasi yang berbeda. Ini teknik data integrasi, tidak dijelaskan secara rinci. Selanjutnya kita lihat teknik data transformation. Apa dari pengertian teknik data transformasi? Yaitu data yang diubah atau dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses data mining. Jadi proses data mining dapat dilakukan ketika datanya itu sudah bisa diolah menggunakan data mining tentunya. Atau dalam hal ini untuk memudahkan mendapatkan pola dengan menggunakan data mining, data itu harus sudah valid. Biasanya data surveinya adalah data survei yang baik. Prosesnya melibatkan proses smoothing yang nanti akan saya coba bedah atau diberikan contoh, proses aggregation,
dan proses generalization. Kemudian nanti ada normalization atau normalisasi ya. Oke, ini adalah contoh studi kasus untuk smoothing data menggunakan algoritma median binning teknik. Ilustrasinya, saya memiliki data untuk pendapatan siswa dalam ribuan rupiah ya, catatannya dalam ribuan rupiah saat melakukan pekerjaan paruh waktu bersama terakhir liburan seperti di bawah ini. Jadi saya punya studi kasus, misalnya Anda ada liburan, kemudian Anda melakukan pekerjaan paruh waktu. Nah, dalam ribuan rupiah. Saya kasih contoh di sini ada 2 digit. XX ini biasanya saya sebut dengan namanya stambuk. Stambuk ini adalah tahun angkatan. Sekarang misalnya Anda tahun angkatan 2016, berarti X ini diisinya 16 ya, jadi 2 digit dari stambuk terakhir. Oke, ini adalah datanya. Ini data hasil survei. Misalnya saya punya mahasiswa A sampai dengan AA, di mana XX ini adalah angkatan dia kuliah tahun terakhir tadi ya. 10 ini adalah penghasilan paruh waktunya, anggaplah 10.000, 12.000, seterusnya sampai 37.000. Nah, rumusnya seperti ini, algoritma binning teknik ya. A sama dengan XX kali 10, XX nya tadi nilai stambuk. Kira-kira seperti ini prosesnya nanti. Nah, dari data yang tadi kita lihat, kita akan melakukan proses smoothing data, melakukan median binning teknik untuk mengurangi noise data. Jadi kita akan membuat pengurangan noise data dengan menggunakan stambuk. Saya misalnya tadi contoh saya misalnya stambuknya angkatan 1953, berarti saya ambil 2 digit belakang 53. Maka diperoleh tabel sebagai berikut ya. Misalnya A ini nilainya 530. Nah, cara menghasilkan nilai 530 atau 199,61 untuk mahasiswa dan A itu caranya seperti ini ya. Jadi tadi rumusnya untuk mahasiswa ini sama dengan nilai stambuk belakangnya berapa dikali 14. Misalnya 14.000 tadi di atas kita lihat ya. Maka kalau kita X nya ganti dengan 53, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Jadi 742 itu hasil dari perkalian antara stambuk akhir dengan penghasilan paruh waktu mahasiswa tersebut. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, tahap selanjutnya adalah kita lakukan smoothing data, kemudian kita akan bagi data yang sudah diurutkan tersebut ke dalam 3 partisi. Jadi kita bikin 3 partisi sehingga data tersebut menjadi sebagai berikut. Kebetulan ini partisinya sama rata, jadi bin 1, bin 2, bin 3 nya kita bagi menjadi sama seperti ini datanya. Nah, setelah dibagi rata, cari median dari setiap bin. Bagaimana cara mencari median? Apa itu nilai median? Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi datanya kita urutkan dulu, baru nanti akan kita cari nilai tengahnya ya. Secara matematis median dilambangkan dengan ME yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Kalau jumlah datanya itu ganjil, maka rumusnya ini ya. Ini rumusnya ya. ME sama dengan X n plus 1 dibagi 2. Kalau jumlahnya genap datanya, maka rumusnya sebagai berikut. ME sama dengan setengah dalam kurung XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1, di mana ME itu adalah median, N itu jumlah data, ini jumlah datanya ya. Kemudian X itu adalah nilai datanya. X itu nilai data, maksudnya posisi data ada di mana. Kita lihat di sini ya. Kita akan melihat di bin 1 untuk nilai mediannya ada di posisi mana, itu caranya seperti ini. Kita perhatikan ini jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganjil. Kalau ganjil kita menggunakan rumus ganjil. Jadi seperti ini. N plus 1 bagi 2 gitu ya. N nya berapa? N nya ada 9 tadi kita hitung. Ini ada 9 ditambah 1, 10 dibagi 2 jadi 5. Nah, maka nilai mediannya ada di posisi 5 ada di sini di S. Jadi 689 ini nilainya. Silakan Anda ganti semua nilainya segini. Kemudian cari untuk bin 2 dan bin 3. Mudah kan? Ya, setelah itu inilah hasil akhirnya. Jadi hasil dari smoothing menggunakan bin median, bin 1 menghasilkan nilai 689, bin 2 menghasilkan nilai 1272, bin 3 menghasilkan nilai 1802. Catatan untuk proses aggregation, pengumpulan, generalisasi, normalisasi, silakan Anda cari contoh studi kasusnya di internet. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas dan dikumpulkan sebagai tugas. Oke, untuk selanjutnya adalah teknik data reduction, yaitu berfungsi mengurangi representasi dari set data yang jauh lebih kecil dalam volume
sementara mempertahankan integritas data aslinya. Ya, teknik yang dilakukan dalam data reduction yang pertama adalah agregasi data kubus. Ini sering digunakan untuk memudahkan manajer dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah reduksi dimensi, kemudian kompresi data. Oke, kira-kira teknik data reduction itu untuk data cube aggregation atau dalam bentuk kubus itu seperti ini ya. Nah, ini dalam satu kubus bisa dilihat dari 3 item ya, bisa dari lokasi, bisa dari item, bisa dari tahun. Nah, fitur multidimensi cube ini biasanya dengan cara rotation, memutar sumbu pada cube untuk memperoleh data yang diinginkan, kemudian bisa pemotongan data berdasarkan kategori tertentu, penyaringan subset data dari proses slicing, kemudian drill down, menampilkan data dalam bentuk lebih detail. Enaknya menggunakan data cube itu ya, menyatukan data dalam hierarki yang lebih tinggi. Untuk dimensi reduction, ada reduksi dimensi, kemudian data compression, konversi data, silakan Anda cari juga di internet. Pada pertemuan 5 kita akan bahas dan kumpulkan sebagai tugas. Mohon diingat itu tugas Anda. Demikianlah penjelasan saya, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.